Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi terdistribusi. Definisinya yaitu satu, distribute processing adalah konfigurasi sistem komputer dari prosesor yang berbeda lokasi di link dengan telekomunikasi. Konfigurasinya melayani satu organisasi dan konfigurasinya dirancang dalam bentuk yang terintegrasi. Yang kedua, distribute data processing system, di mana sistem untuk menangani data dalam organisasi dengan prosesor lebih dari satu atau terpisah. Yang ketiga, distribute intelligent, yaitu pemakaian prosesor-prosesor dalam terminal, controller atau peripheral lain untuk mengeksekusi fungsi-fungsi yang tidak melakukan transaksi proses secara lengkap. Yang nomor 4, processing distribution, yaitu pemakaian remote prosesor yang melakukan processing secara lengkap. Selanjutnya, fungsi terdistribusi. Dalam beberapa sistem terdistribusi, setiap node dapat melakukan sistem yang tidak berdiri sendiri. Node dari sistem distribusi yaitu sistem data processing pada masing-masing lokasi dengan cara masing-masing yang ada pada node tersebut. Penempatan di mana intelijen terminal dapat dipasang dalam jaringan distribusi intelijen. Intelijensia terdistribusi diartikan sebagai pendistribusian fungsi secara vertikal di mana semua atau kebanyakan transaksinya harus ditransmisikan ke sistem komputer yang lebih tinggi atau jaringan sistem-sistem komputer yang lebih tinggi. Di sini ada gambar di mana host komputer di B pada line unit control atau do out C banyak fungsi-fungsi diperlukan untuk mengontrol terminal network, membantu agar host komputer tidak terlalu sering interupsi oleh adanya komunikasi data. Jadi dapat digunakan unit kontrol jalur yang terpisah atau komputer khusus yang terpisah, di mana setiap fungsi dapat dilakukan oleh unit kontrol jalur, hardware komputer host, dan SW. Dalam node mid network, D dan E berfungsi sebagai konsentrator. Konsentratornya dapat bermacam-macam. Ada mesin sederhana dengan logika yang tidak dapat diubah, ada dengan wired in login yang dapat diubah, ada juga hanya untuk concentration atau routing, dan juga ada tambahan file, printer, dan peralatan input-output lain. Lalu di unit kontrol terminal F, unit ini juga bermacam-macam, dari peralatan yang sederhana hingga komputer store program dengan banyak software. Dengan mengontrol satu atau banyak terminal, dapat diprogram untuk berinteraksi dengan operator terminal, dapat menghasilkan gambar atau berinteraksi dengan operator yang menggunakan like pen. Seringkali merupakan komponen utama yang melaksanakan berbagai fungsi intelijensia terdistribusi. Di terminal J, fungsi pengolahannya dapat berubah satu operasi seperti menghitung total akumulasi dalam sistem yang menangani transaksi keuangan. Kedua, dialog dengan operator yang melibatkan banyak pemrograman. Ketiga, pengeditan data input dan output. Yang terakhir, fungsi security. Selanjutnya, aspek-aspek di mana sistem bisa sentralisasi atau distribusi. Yang pertama, aplikasi processing. Kedua, file. Ketiga, database. Keempat, input atau output. Kelima, network control. Keenam, intelligence atau fungsi distribusi. Selanjutnya, pemilihan fungsi-fungsi lokasi. Yang pertama, minimum total cost. Kedua, reliable.
Yang kedua, reliable, selalu siap pakai. Misalnya jaringan cache mesin di supermarket harus selalu bisa bekerja meskipun hostnya rusak atau komunikasi ke host rusak. Yang ketiga, keamanan atau security-nya. Yang keempat, biaya software. Kelima, hindari kerumitan atau arsitekturnya. Yang keenam, fleksibel dan mudah. Alasan-alasan pemakaian fungsi distribusi. Yang pertama, berkaitan dengan host. Fungsi-fungsi komunikasi jika semua dibebankan ke sentral bisa berat beban sentralnya. Eksekusi serial seakan dapat dirubah menjadi eksekusi paralel untuk fungsi-fungsi yang banyak. Yang kedua, berkaitan dengan jaringan. Network transparan digunakan untuk menghindari perubahan network, tetapi tidak merubah fungsi-fungsi distribusi. Yang ketiga, berkaitan dengan end user, yaitu di mana dialog antar terminal dan operation harus efisien. Alasan-alasan pemakaian fungsi distribusi berdasarkan argumen teknik. Yang pertama, dialog, di mana kemampuan processing lebih dekat dengan user sehingga dialog lebih efektif. Yang kedua, availability, di mana local system tidak tergantung atau berpengaruh terhadap telekomunikasi, lalu lebih siap setiap saat sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan tiap lokal. Yang ketiga, respon waktu, lebih cepat, tidak selalu memerlukan telekomunikasi. Yang keempat, data, ada keuntungannya dengan sistem database terpusat atau tidak ada redundansi dan akses cepat. Selanjutnya yang kelima, keamanan, yaitu lebih mudah ditangani dan tanggung jawab lokal. Lalu yang terakhir, data entry, di mana pusat lepas tanggung jawab, lokal bertanggung jawab penuh atas data yang di entry. Selanjutnya, alasan lain menggunakan fungsi distribusi. Yang ke-1, dialog yang efektif, di mana interaksi lokal tidak melalui transmisi, panel lokal, kecepatan rute biaya. Selanjutnya yang kedua, mengurangi biaya telekomunikasi. Dengan mengurangi jumlah pesan atau message, kompresi data, dan minimum rute biaya. Selanjutnya yang ketiga, mengurangi beban host, di mana operasinya paralel dan memasang jumlah terminal yang besar. Yang keempat, keamanan atau security, di mana menggunakan kriptografi dan kontrol akses. Dan yang terakhir, independent network, di mana network transparan, programmer menggunakan network tanpa harus memikirkan detail networknya, hanya mengirim message dan menerima message. Network baru tanpa harus menulis kembali programnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.